Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat. Di sini Bapak akan memberikan materi mengenai perencanaan ulir cacing. Yang pertama yaitu kompetensi yang harus dicapai. 1. Menjelaskan prosedur pembuatan ulir cacing. Yang kedua yaitu menentukan peralatan untuk pembuatan ulir cacing. Yang ketiga memahami hasil pengecekan ulir cacing. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Melalui kajian referensi, peserta didik dapat menjelaskan tentang ulir cacing dan bagian-bagiannya dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menerapkan perhitungan ulir cacing dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik mendeskripsikan proses pembuatan ulir cacing secara santun dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan peralatan untuk pembuatan ulir cacing dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat mengetahui proses pengecekan untuk hasil ulir cacing. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan perencanaan perhitungan, kita mengetahui definisi dari ulir cacing. Sebuah cacing yang mempunyai ulir luar dan sebuah roda cacing yang berkaitan dengan cacing. Ciri yang sangat menonjol adalah kerjanya yang halus dan hampir tanpa bunyi serta memungkinkan perbandingan transmisi yang besar. Perbandingan reduksi dapat dibuat sampai 1:100. Transmisi ini tidak dapat untuk mempercepat putaran atau digunakan dari roda gigi cacing ke ulir cacing. Digunakan ulir cacing merupakan pengunci putaran atau penghenti putaran. Bisa dilihat pada buku I.R. Sularso dan Keihatsu Suga di edisi ke-11 2004 halaman 276. Aplikasi penggunaan ulir cacing. 1. Penggunaan pada gearbox reduksi pada kepala pembagi. Yang kedua, digunakan pada gearbox untuk merubah perbandingan putaran motor menjadi putaran yang diinginkan atau speed reducer gearbox. Yang ketiga yaitu digunakan pada pompa air seperti gambar di bawah ini. Ada kepala pembagi, ada speed reducer gearbox, ada ulir cacing pada pompa ulir. Bagian-bagian pada ulir cacing. 1. Ada TA, tusuk aksial, ada TN, tusuk normal, ada gamma M, sudut kisar rata-rata pada diameter lingkaran tusuk, ada DF1, diameter lingkaran kaki, ada D1, diameter lingkaran tusuk, ada DK1, diameter lingkaran kepala, L, panjang cacing, A, lebar lekukan pada diameter lingkaran kepala, B, lebar lekukan pada diameter lingkaran kaki, E, ada lebar gigi pada diameter lingkaran kepala, ada F, tabel gigi pada diameter lingkaran kaki, HK, tinggi kepala gigi, HF, tinggi gigi, H, tinggi gigi, dan alfa adalah setengah sudut pisau fresh atau modul. Rumus perhitungan ulir cacing. Yaitu di sini ada tabel perhitungan ulir cacing. Ada kisar. Di sini saya akan menekankan ketika Z1 sama dengan 1, maka antara PW dengan TA ini perhitungannya sama atau sama hasil perhitungannya. Di sini ada 2 yaitu digunakan pada untuk cacing skrup. Nanti yang kita gunakan yaitu penggunaan cacing skrup, bukan ulir cacing effloatment. Ini digunakan pada profil giginya, dia memiliki radius. Kalau kita menggunakan untuk cacing skrup.
yaitu contoh perencanaan perhitungan ulir cacing. Yang pertama yaitu diketahui modul sama dengan 2 ulir tunggal menggunakan ulir tunggal atau Z1. Jumlah gigi pada roda gigi cacing Z2 sama dengan 34. Maka penyelesaiannya yaitu TA sama dengan M kali Pi atau 3,14 kali modulnya 2 sama dengan 6,28 mili. Sehingga di sini menghasilkan 6,28. D1 atau diameter kaki yaitu 2 kali M kali 1,4 ditambah 2 akar Z1 sama dengan 2 kali 2 kali 2 dikali 1,4 ditambah 2 akar 1 sama dengan 3,14. Bisa didapat di sini 3,14. 13,6. Setelah itu yaitu nomor 3 yaitu tan gamma M sama dengan PW per D1 kali Pi sama dengan kisarnya tadi sudah didapat 6,28 di per 13,6 dikali 3,14 sama dengan 0,1470. Maka kita bisa dicari di tabel logaritma. Yang pertama kita cari di sini di 1470 di sini, ini 1470-nya di sini, maka dia di 22, maka 8 derajat, 22 menit, sehingga menghasilkan 8 derajat, 22 menit. Ini nanti dijadikan pada bilangan desimal, maka 8 derajat ditambah dalam kurung 22 diper, karena ini tadi menit maka diper 60 sama dengan 8 derajat plus 8 derajat di plus 22 diper 60 sama dengan 0,36. Maka sama dengan 8 derajat 8,36 derajat. Maka bilangan desimalnya yaitu 8,36 derajat. Sehingga di sini tadi hasilnya yaitu bilangan desimal yaitu 8,36 derajat. Setelah itu yaitu TN. TN sama dengan TA kali cos gamma M sama dengan 6,28 dikali cos 8,22 sama dengan 6,215 mili. Kita setelah itu mencari HK. HK sama dengan 1 per M
sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2 mili. Berarti HK diameter kakinya sama dengan tinggi kaki gigi sama dengan 2 mili. Setelah itu yaitu mencari HF. HF sama dengan 1,5 kali M. 1,5 dari mana? 1,25 ini menggunakan tinggi kaki gigi dengan standar NIN 1629. Juga ada standar DIN 180, tapi kita menggunakan NIN 1629. Artinya hasilnya 1,5 kali M-nya 2 sama dengan 2,5. Jadi tinggi kakinya sama dengan 2,5. H sama dengan nomor 7 yaitu H sama dengan HK plus HF. Berarti 2 ditambah 2,5 sama dengan 4,5. Maka tinggi giginya sama dengan 4,5. Di sini kita mencari DK1, diameter kepala ulir, yaitu D1 sama dengan D1 plus 2 dikali M sama dengan 13. Ini didapat dari D1 yaitu 13,6 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 17,6. Yang 9 yaitu DF1, diameter kaki ulir, yaitu D1 dikurangi 2,5 ketentuannya dari rumus dikalikan M sama dengan 13,6 dikurangi 2,6 dikali 2 sama dengan 8,6. Berarti nanti DF1 sama dengan 8,6. Yang ke-10 yaitu kita mencari A. A yaitu sama dengan TA per 2 ditambah 2 dikali HK dikali tan alfa. Tan alfa nanti di sini tan alfa ini kita dapat dari pisau modul. Berarti pisau modulnya kalau sudutnya 40 derajat, berarti maka alfanya dibagi 2. 40 dibagi 2 sama dengan 20 derajat. Maka tan sama dengan tan 20 derajat. Sehingga hasil dari A sama dengan 4,595. Yang 11B yaitu TA per 2 dikurangi 2 kali HF dikali tan alfa sama dengan 6,28 per 2 dikurangi dalam kurung 2 dikali 2,5 dikali tan dalam kurung tan 20 sama dengan 1,320 mili. Di E sama dengan TA per 2 dikurangi 2 kali HK dikali tan alfa atau sama dengan 6,28 per 2 dikurangi dalam kurung 2 kali 2 dikali dalam kurung tan 20 sama dengan 1,684. Ini E, seperti gambar di samping ini bisa dilihat nanti. 13 yaitu FTA per 2 ditambah 2 kali HF dikali tan alfa sama dengan 6,28 per 2 ditambah dalam kurung 2 kali 2,5 dikali dalam kurung tan 20 sama dengan 4,959 mili. Yang terakhir yaitu mengenai panjang L, panjang atau
panjang ulir, yaitu 2 dikali modul dikali dalam kurung 1 ditambah akar Z2. Z2 ini didapat dari yang sudah dapat diketahui tadi, yaitu 34. Maka 2 dikali 2 dikali dalam kurung 1 plus akar 34. Nah, ini menyesuaikan gigi kalian nanti, giginya berapa, gigi sambungan dari ulir cacing nanti. Sehingga didapat 27,232. Sehingga L di sini sama dengan 27,232. Nah, sehingga kita nanti dapat merencanakan sebuah roda gigi sesuai dengan perencanaan yang kita hitung ini. Peralatan yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama 1 mesin bubut, yang kedua mal pahat ulir cacing dengan sudut 40, ada pahat bubut HSS, alur rata kiri, ada jangka sorong, busur derajat, high gig, gerinda duduk untuk mengasah pahat HSS atau profil ulirnya, bersenter dan senter putar. Yaitu langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu penggunaan APD untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, pemotongan bahan besi ST40 ukuran menyesuaikan dengan gambar A di samping, sesuai ini gambarnya. Yang ketiga yaitu mengasah pahat HSS sesuai dengan profil dimensi ukuran pada gambar C, yang ini, berarti sesuaikan pada gambar ini. Yang keempat yaitu persiapan mesin dan peralatan yang dibutuhkan. Yang kelima, membuat bakal roda gigi sesuai dengan gambar B di samping, sesuai dengan gambar B ini. Kenapa sih sini diberikan 15? Karena ini untuk dicak pada cak mesin bubut. Ketika kalau kita tidak belikan lebihan, maka nanti kalau ngecak di sini ini akan mudah rusak. Yang keenam yaitu melakukan penyetingan pada mesin dengan hasil kisar yang didapat pada perhitungan dengan tabel yang ada pada mesin. Pemakanan dilakukan dengan kedalaman 0,2 setiap penyayatan dengan kecepatan putaran spindle 90 rpm. Yang kedelapan, penyayatan terakhir ketika kedalaman ulir sudah mencapai 4,5 dengan akhiran dilakukan penyayatan berulang-ulang dengan kedalaman yang sama, diulangi selama 3 kali agar hasil ulirnya halus. Yang kesembilan yaitu setelah selesai penguliran, alangkah baiknya pada ujung-ujung yang tajam dilakukan pengikiran maupun pengamplasan. Yang ke-10 yaitu mengembalikan peralatan dan merapikan mesin sesuai dengan keadaan semula. Di sini yaitu pengecekan dimensi ukuran benda kerja. Di sini yang paling utama saja yaitu panjang ulir cacing. Jadi yang tadi panjang ulir cacing harus sama antara dengan gambar. Yang ini hasilnya 27,32, pada saat pengecekan harus sama. Yang kedua yaitu kedalaman ulir cacing atau tinggi gigi atau H. Ini harus sama, tingginya yaitu 4,5 harus sama. Tusuk aksial atau TA harus sama juga atau disebut dengan kisar juga. Di sini dapat 6,28 harus sama. Diameter lingkaran kaki atau DF1 sama dengan 8,6. Ini juga harus sama. Diameter lingkaran kaki atau DK1 atau diameter luar ini ulir yaitu 17,6. Ini harus sama juga. Pengecekan dilakukan yang paling utama ini. Di sini daftar pustaka
Anak-anak jika ingin belajar lebih dalam lagi bisa membaca-baca dengan referensi pada gambar ini. Cukup sekian dari saya, terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.